Ya, selamat datang kembali di channel The Newbie Beast. Dan di video kali ini kita nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja ke pemain-pemain yang sangat-sangat populer di pada masa event tersebut. Ya, kita bakal ulangi lagi di tahun sebelumnya, yang dimana kita pernah membuat ini. Pas lagi itu cuma sampai TOTS doang ya. Nah, kita pernah membuat ini. Apa namanya? Aduh, aku lupa lagi. Itu pernah lah intinya membuat semacam konten begini, dan jujur agak sedikit kurang sih kalau kata gue dulu ya. Cuman kalau sekarang kurang tahu lagi, dikarenakan ya mungkin banyak penonton yang yang melirik gitu. Apalagi dengan event-event kali ini yang sangat-sangat sekali, dari mulai hari jadi yang pertama sampai event yang ini terakhir ini, itu event kapten. Dan kita bakal bahas untuk event utamanya saja. Nah, sedangkan untuk event sampingannya, pemain paling bagusnya, card paling OP-nya apalah, kita nggak bakal rekomendasi sama sekali. Bukan nggak rekomendasi, cuman kita nggak bakal review ulang card-card yang sangat bagusnya. Bukan nggak rekomendasi, cuman nggak bakal saya review sama sekali karena terlalu banyak sih. Maka dari itu kita bakal rekomendasi yang ada di event utamanya dari jauh-jauh hari. Dan kita mulai dari event anniversary 1 atau kartunya pasti kalian udah nggak asing lagi dengan ini. Udah banyak banget sumpah. Nah, mungkin ada beberapa hal yang sangat menarik, dan juga ada beberapa hal yang bikin kita, masa sih bukannya dulu ini jarang itu. Jangan ditanya, itu pas lagi dulu. Kalau sekarang pasti lebih tahu lagi. Oke, dan langsung aja kita mulai di awalan lagi. Di posisi dari bawah, posisi jadinya di posisi bertahan intinya. Dan kita langsung aja mulai cepat aja. Untuk posisi pertahanan itu ada kiper tersendiri. Dan di sini kita punya 3 kiper yang sangat-sangat spesial di zamannya, di event pas lagi zamannya itu, yaitu ada De Gea, Castle, dan juga Peter Schmeichel. Dan ini sama-sama oke sekali. Padahal pas lagi itu ada Gigi Buffon ya, cuman karena pas lagi itu Gigi Buffon itu sangat mahal sekali dan susah untuk mendapatkannya, maka akhirnya memilihlah Peter Schmeichel yang agak sedikit murah. Dan juga ada satu lagi yaitu Lev Yashin. Cuman Lev Yashin tingginya 189, kalian tahu sendiri lah. Dan 3 kiper ini adalah yang terbaik di event anniversary 1. Oke. Kemudian lanjut ke posisi right back-nya. Di posisi right back ada 2 nama. Untuk ikonnya emang gak ada lagi selain sebenarnya ada 2. Yang satunya lagi itu Carles Puyol, tapi yang sering yang paling OP sebenarnya adalah Lilian Thuram. Padahal gue lebih sering ngelihat Carles Puyol daripada Thuram. Cuman ini Thuram lebih oke banget intinya. Dan yang kedua adalah siapa sih ini, lupa lagi, Rico Lewis. Nah, Rico Lewis ini kalian udah tahu sendiri lah, karena dia masih City. Speednya oke. Nah, bener kan, speednya oke di zaman itu, oke banget sumpah asli. Dan juga dari segi bertahannya lumayan, untuk mengumpannya juga pas lah intinya untuk seorang RB. Dan lanjut aja kita ke posisi CB nya. Dan di sini posisi CB sebenarnya banyak banget sih asli ya, terlalu banyak dan terlalu gila. Cuman yang pasti kita bakal pilih sedikit aja karena ini waktu takutnya terlalu lama untuk recordnya atau apa segala macam. Dan
kalian udah bisa menebak kalau misalnya CB pasti ya Lucio, udah nggak ada lagi selain Lucio yang paling oke di antara yang lain. Walaupun harganya pas lagi sangat mahal, cuman padang dengan gameplaynya. Terus untuk yang bukan ikonnya ada Rafael Varane juga, dan Hijjen. Ini dan Hijjen pas lagi di masanya Bournemouth ini, wah badak banget tingginya juga. Oke, 195 cm ini bertahannya sangat luar biasa dengan posisinya sangat mantap sekali. Tekan-tekannya wah lumayan banget sumpah, bukan lumayan lah sih, ini kayak versi pandai cuman yang lebih murah. Yang lebih mudah. Sedangkan kalau kalian tahu Rafael Varane ini paling banyaknya karena pas lagi itu dia menyatakan bahwa dirinya bakal pensiun. Nah, tapi di sini kartunya masih ada. Aduh. Makanya ini banyak banget yang pakai Rafael Varane pas lagi itu, dan menurut saya atau menurut gue sendiri ya oke-oke aja untuk Varane ya. Lanjut ke posisi LB-nya, LB tetap ya sama seperti yang lainnya. Untuk posisi LB icon cuman ada satu saja, yaitu Carlos atau Roberto Carlos. Yalah, diem apa. Dan yang bukan ikonnya ada dua di sini, yaitu ada Lewis Hall dan juga Di Marco. Ini udah sangat enak sekali guys, dari segi spraynya, umpannya dan juga bertahannya. Kalau nggak salah bertahannya nggak begitu oke, cuman masih lumayan untuk Lewis Hall. Tapi untuk speednya ini luar biasa, walaupun kecepatan speednya 96, akselerasi 104 masih bisa kebantu lah. Dengan yang paling enak banget ini di Lewis Hall yaitu kinerjanya tinggi-tinggi. Sedangkan kalau misalnya Di Marco, nah emang lebih cepat, tapi sama ternyata dia tinggi-tinggi ya di zaman itu, belum tinggi sedang. Dan di sini nih enaknya Di Marco Federico Di Marco enaknya ya, tendangan pisang ada, dia bisa benar-benar bantu buat nyerangan, umpannya juga ada, untuk bertahannya juga ada ya, sangat enak banget sumpah. Dan di posisi TDM di sini ada 3 nama juga. Untuk ikonnya pasti tetap ada satu di sini, yaitu Emmanuel Petit. Petit cuma satu doang di sini, cuman oke banget asli, OP parah. Untuk yang bukan ikonnya ada Amadou Onana dan juga Romeo Lavia. Di sini yang paling ketara banget yaitu Onananya. Sumpah asli ini gila banget untuk bertahannya. Apalagi dia mempunyai tackle, berani menekel di sini. Tinggi 192 dan udah nggak ada lawan intinya untuk seorang Amadou Onana di zaman event tersebut. Nah, untuk di posisi RM dan juga LM kita langsung gabungin aja, oke? Nah, ini dia. Untuk di posisi RM dan juga LM. Untuk posisi ini yang LM nggak ada sama sekali untuk ikonnya, kecuali yang RM. RM ada Park Ji-sung. Kalian tahu sendiri dengan stamina paru-parunya gimana ini. Untuk gameplay juga oke banget, apalagi untuk spraynya oke punya banget, dengan umpan-umpannya yang sangat enak sekali. Jika buat bantu menyerang silakan bisa, enak banget. Apalagi buat bantu bertahan itu juga lumayan oke punya. Intinya oke banget lah. Oke intinya. Dan untuk LM tetap ada 2 dan juga RM juga ada 2 di sini. Tapi yang paling benar-benar mendominasi yaitu Michael Olise dan juga Saint-Maximin. Kalian jangan ditanyakan lagi kenapa Saint-Maximin dengan kecepatan sprintnya dan juga dengan iramanya, kinerja iramanya dengan tinggi rendah, ini menjadikan Saint-Maximin pilihan utama untuk di LM. Dengan lagi giring bola yang sangat oke sekali, gerakan triknya sangat lumayan bagus menurut bintang 5, dan dia juga bisa diposisikan LW ternyata loh. Nah, sedangkan untuk Michael Olise, batuk kan. Dia sama untuk kecepatan spraynya sama, umpan giring bola untuk menembak juga sama enak. Cuman ya ini kinerjanya emang sedang-sedang. Dan juga dia bisa di posisi RW kan. Ya,
dan dia juga di posisi RW juga bisa. Nah itu kelebihan dari dua pemain tersebut. Langsung ke CM nya. Untuk CM di sini ada yang Jenner yang di itu ya. Yang paling belakang yang dibahas. Di sini CM ada 3 tetap ya. Nah untuk yang ini jangan dibahas. Yaitu ada Lothar Matthäus. Untuk ikonnya jangan ditanya untuk Lothar Matthäus gimana. Dari segi gameplaynya kalian udah harusnya tahu. Dari sini uniknya dari Lothar Matthäus adalah dia mempunyai energi kedua atau bisa disebut dengan energi paru-paru lah. Apa sih namanya? Paru-paru kuda. Untuk umpan ini sangat enak banget, bertahannya enak, buat menembak enak. Ini sangat-sangat sejajar sekali, apalagi kalau kalian apa sih? Nah ini dia dijadiin playmaker oleh Boge. Oke banget, apalagi di box to box juga enak. Atau untuk gelandang pemenang bola juga boleh, untuk jadi jangkar maksudnya ya. Karena dia bisa bertahan, menyerang, dan ini dia. Wah, second posisinya banyak banget anjir. 1 2 3, malah ada 3 CDM, CHM dan juga CB, dan di sini bisa CB apalagi dengan 174 jangan disaranin intinya. Berarti mendingan cocok di CDM. Cuman lebih bagus di CHM kalau kata gua. Untuk yang bukan ikonnya ada 2 tetap biasa ya, ada Job Bellingham dan juga Conor Gallagher. Kalian harus cari sendiri lah intinya itu kenapa banyak banget yang make itu, harusnya kalian tahu sendiri. Untuk CM sama sekali nggak ada untuk ikonnya, namun untuk CM ini yang paling sering nongol di ranker atau di top global atau yang mananya segala macam, ini 2 sumpah asli, Jude Bellingham dan juga Cole Palmer. Cole Palmer. Dan ini sebenarnya gue pengen lo aslinya dengan Cole Palmer ini. Gue bosan dengan Bellingham sebenarnya sih. Gue belum pernah, pas lagi itu gue belum pernah nyoba Cole Palmer sama sekali loh. Cole Bellingham apa pernah intinya ya. Apalagi nih di Bellingham ini ada posisi yang sangat-sangat misterius yang jarang dimiliki dengan beberapa pemain lainnya, dan ini benar-benar random ya dikasihnya sama IE. Yaitu untuk ini ada penendang jarak jauh. Wah ini gila sih. Dia bisa di CDM gak ya sebenarnya? Enggak, berarti dia bisa di CM doang dengan posisi CM ya. Untuk posisi CM nya begitu, dan ini dia di posisi RW nya ada lagi-lagi ada 3 nama juga. Ada Gareth Bale, CDB dan juga Lamine Yamal, dan sumpah ini gue paling bosen banget di RW ini, di right wing itu ketemunya Yamal lagi. Kalian emang tahu, gue tahu Yamal sebagai itu dengan kecepatannya sangat-sangat oke sekali, oke punya lah intinya pas lagi zaman event ini. Dan dia apalagi punya tendangan pisang itu doh sih, apalagi sih komplit dia mah sebenarnya. Makanya gue paling bosan ketemu musuh dengan kart dia gitu. Pas lagi itu gue mendingan ketemunya kayak Musa Diaby, tapi jangan Gareth Bale, gue nggak bisa ngelawannya. Asli ini Bale kenceng ngacir parah, udah kebobolan terus asli. Terus di posisi LW nya Thierry Henry, jangan ditanyakan lagi untuk posisi LW. Henry sangat-sangat oke sekali. Dan untuk non ikonnya ada Sterling juga Smith Rowe. Oh ya oke. Untuk ini kecepatan sprintnya oke aja sumpah lah, asli enak loh. Dan kinerjanya juga tinggi sedang. Dan yang paling gua suka dengan dia Emil Smith Rowe nih, itu tendangan pisangnya pas lagi zaman itu. Wah ini asli loh. Malah gue saranin ke teman gue pakai ini ngacir, walaupun minus di stamina doang sih sebenarnya. Dan untuk Raheem Sterling yang ditanya lagi, pasti banyak banget yang pakai. Dan langsung di posisi terakhirnya, yaitu di posisi striker.
Ini striker ini selalu banyak banget yang terjadi sebenarnya. Sebenarnya untuk icon di striker ada banyak banget, ada Rod Martin Starloy, terus Peter Crouch dan juga Roddy Fowler. Untuk yang iconnya paling worth it banget emang Roddy Fowler. Stamina oke, gerakan tekniknya bintang 4, kecepatan ada, menembak ada, green bola ada, dan dia juga udah mempunyai 2 tes yang sangat penting sekali untuk striker, apalagi dia punya tendangan pisang dan juga penyundul kuat. Itu udah paling enak banget, makanya paling banyak banget dipakai, apalagi di apalagi di rank tertinggi ya gitu ya. Dan kalian jangan mengira bukan Fowler doang yang paling banyak dipakai, yaitu ada Mbappe juga di sini paling banyak dipakai, dan ini sangat gila, apalagi dia dengan di posisi LW bisa dipakai di LW juga loh. Aduh, makanya gua bingung asli. Pas lagi itu zamannya bingung bang, Mbappe di LW atau enggak pakai buat tim striker, wah itu udah enak banget. Mbappe ada di posisi kirinya, di posisi kanannya bisa pakai dengan Julian Alvarez atau enggak Endrick atau enggak Dominic Solanke. Ini udah wah anjir lah, sangat gelo asli. Cuman kalau misal di Solanke ini minusnya ada di skill move-nya, yaitu bintang 3. Untuk spraynya ya nggak begitu itu banget. Cuman kalau misalnya Solanke ini paling banyak untuk di solo, apa misalnya untuk umpan target lah ya, yang di ujung tombak bahasanya gitu ya. Dan ya udah 35 nama yang kita review sama-sama untuk mengulas kembali di event anniversary satunya ini, yaitu kita udah hampir setahun nih event ini berada. Dan ya jangan lupa untuk kalian follow. Dan itu aja di video kali ini, semoga bermanfaat. Jika kalian suka silahkan like, comment, share, dan juga subscribe, dan nyalakan notifikasi atau loncengnya supaya tahu update-nya akan datang. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.